Ya, Smart Viewers, terima kasih Anda masih bersama kami di Good Talk. Nah, tadi kita udah Om Didi tuh udah cerita banyak banget perjuangannya ya untuk memperkenalkan tarian cross gender dari tahun 85 udah ke sana kemari, udah keluar negeri dengan apa ya, dengan perjuangannya yang sangat luar biasa sih. Nah, kalau misalkan membahas lagi nih cross gender sendiri, tarian cross gender ini kan tadinya tentu banyak nih pro kontranya ya Om ya. Nah Om gimana nih pada saat itu melihat memang komunikasi udah sulit pada saat itu, media juga mungkin belum banyak lah yang mungkin berkontribusi. Nah seperti apa sih Om Didi berjuang di tengah pro kontra tarian cross gender sendiri? Nah di sini pentingnya sebuah manajemen ya. Awal saya menari cross gender tapi komedi. Nah ternyata komedi itu diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah itu cara saya menyiasati. Jadi saya fokus ke dunia seni tari komedi. Tapi secara paralel dalam waktu bersamaan saya juga belajar seni tradisi yang pakem. Ya, dari Jawa itu mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Bali dan juga dari daerah lain seperti Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Itu saya belajar bertahap secara paralel karena itu memang passion saya untuk mendalami seni tradisi yang ada di Indonesia. Ya. Nah itu kemudian dari perjalanan yang proses panjang itulah kemudian masyarakat mulai banyak mengenal. Nah setelah masyarakat luas mengenal, waktu saya ke luar negeri, saya selalu menampilkan dua macam bentuk. Satu, tari cross gender yang serius, yang pakem. Kedua, tari cross gender yang ciptaan saya sendiri, yang komedi itu. Karena biasanya kalau saya pertunjukan di luar negeri kan setelah itu ada bahan seperti seminar kecil kan, seperti diskusi kan. Di situ saya menjelaskan bahwa saya bisa menciptakan tari komedi cross gender itu karena saya mendalami yang pakem dahulu. Ya, yang sudah terpatok, yang sudah turun-temurun itu saya pegang itu sebagai akarnya. Jadi saya kalau membawakan komedi pun saya masih punya pijakan akar tradisi dari manapun sehingga tidak ngawur. Nah, sekarang aku mau bahas beberapa artikel nih tentang Om Didi Ninitowo. Yang pertama itu ada dari krjogja.com. Di sini tuh di headline-nya itu tulisannya gini, Didi Ninitowo jangan jadi seniman instan. Tapi kalau misalnya aku baca, dalamnya itu adalah jangan jadi seniman instan. Proses itu butuh waktu, seniman harus berwawasan luas, membuka diri, bergaul dengan siapa aja. Jangan hanya dengan seniman. Kalau mau belajar tari, jangan hanya Jawa aja. Semua tari dipelajari. Nah, apa nih mungkin meaning atau makna yang mau disampaikan dari kata jangan jadi seniman instan? Jadi maksudnya kalau kita mau mendalami sesuatu, khususnya seni, itu juga perlu proses yang cukup lama. Sehingga kita tidak hanya menguasai kulitnya aja. Karena dalam seni tari itu kan ada banyak hal. Pertama mungkin belajar teknik gerak, ya. Teknik gerak sudah dikuasai, bagaimana kaitannya dengan iramanya, ya. Lalu kemudian baru memunculkan rasa atau soul-nya dari tarian itu sendiri. Karena tarian yang tidak ada penjiwaan atau nggak ada soul-nya, ya orang melihat nggak akan berkesan. Istilahnya kalau orang Jawa bilang ampang, ampang itu hambar, tidak ada apa-apanya. Nah itu, supaya tarian itu mencapai level tertentu, itu harus ada penjiwaannya, dan itu butuh proses, nggak bisa instan, nggak bisa belajar seminggu langsung bisa hebat, gitu nggak bisa. Misalnya belajar tari, katakanlah paling cepat misalnya 2 minggu non-stop ya, bisa menguasai satu tarian, itu baru kulitnya aja, baru hafal urut-urutannya, baru hafal detail-detail geraknya. Nah, itu masih terus diasah. Terus sampai kita itu beyond. Ya. Jadi belajar tari itu ada beyond-nya. Jadi tidak cuma di permukaan saja. Itu yang tidak gampang. Kebanyakan kalau orang belajar kan yang penting sudah hafal, langsung pentas gitu. Sudah puas. Belum.
itu belum selesai. Itu Harus baru tahap menjiwai ya. Berarti pembukaan. pokoknya instan di sini tuh bukan cuma latihannya sampai berminggu-minggu, tapi bukan cuma hafalan urutannya doang, tapi benar-benar bisa menjiwai sehingga bisa menyampaikan nih tariannya tuh apa namanya mungkin punya meaningnya, punya maknanya gitu ya Om ya, seperti itu. Ya, karena filosofinya harus kita pelajari juga kan. Oke. Maknanya itu apa sih tarian ini. Jadi kalau kita nggak menjiwai tarian itu, ya nanti nggak sampai ke penonton. Ya. Iya. Dan penonton lihat pun nggak akan berkesan apa-apa. Setuju. Oke. Nah, kita masuk ke artikel yang kedua. Ketika aksi Didi Towo ikut latih challenge, tuai banyak pujian. Ini dari kompas.com. Memang ketika itu latih challenge tuh lumayan viral ya pada saat itu ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Jadi kayak banyak nih berita-berita yang menghibur lah di tengah bikin orang jadi lumayan stres ya. Nah, Om Didi Towo ini termasuk yang ikut latih challenge dan banyak tuh pujian. Aku sendiri udah lihat nih Om, kalau misalkan waktu itu di latih challenge ini, Om itu pakai banyak topeng, betul ya Om ya? Oke. Nah, pada saat itu boleh diceritain nggak sih mungkin prosesnya dulu deh, proses bikin videonya itu, karena kan dalam durasi kurang lebih 1 menitan ya. Tapi kan tentu make up-nya, settingannya gitu-gitu panjang ya Om. Jadi durasinya pada saat itu proses bikinnya berapa lama nih Om? Prosesnya 2 hari. Wow. 2 hari syutingnya, kemudian kan terus diedit kan. Nah ini bagian editnya ini yang butuh waktu. Saya lupa berapa hari waktu edit. Karena udah ada tim sendiri yang membuat atau yang mengedit kan itu. Jadi awalnya itu memang dari ini. Kalau kita urut kita harus flashback kan. Kenapa saya kok ikut latih challenge? Nah awalnya itu saya dipanggil anak saya. Anak saya itu kan masih SMA kelas 1. Karena online daring, jadi setiap hari kerjanya cuma di depan komputer, nonton YouTube, ini itu lah. Dia kan senang musik kan. Nah terus kemudian lihat latih challenge ini karena dia juga sering terlibat dalam produksi saya, sering tak ajak. Jadi dia kan hampir setiap kali itu melihat tari tradisi seperti apa, kan tahu paling tidak punya apresiasi. Lah dia lihat latih challenge terus manggil, Pak ini loh ada latih challenge. Aku kan nggak ngerti tuh challenge gitu awalnya kan. Lucu lah aku. Ya apa, terus aku lihat, oh bagus sekali, terus dia bilang, tapi kok ada yang kurang pas ya, bangun apa ya gitu. Lalu saya menunjukkan yang ini, yang peran wanita cantik yang pakai kostum warna hitam, itu kan ada kan, itu kemudian geraknya tangannya ke atas, aku bilang gini, nah ini yang kurang pas, mungkin nanti lihat yang ini kan, tak tunjukin, tak jelasin. Nah kalau filosofi dalam budaya Jawa, khususnya Jawa Tengah, kalau kostum warna hitam itu dipakai untuk wanita yang karakternya halus. Nah, kalau dalam tari klasik karakter halus tuh pasti tidak akan gerakan naik sampai ketiaknya kelihatan. Ya. Kecuali dalam tari rakyat yang eksotik atau tari-tari daerah lain. Itu bisa, tapi kalau kita bicara tari klasik Jawanya, warna hitam memang tidak digunakan untuk gerakan yang erotis begitu. Kalau mau pakai gerakan erotis, lebih baik pakai warna merah. Kan merah itu juga mencerminkan keceriaan toh. Nah, hal demikian itu sering saya masukkan sedikit-sedikit ke anak saya. Kan itu edukasi budaya juga. Udah, hanya sebatas itu. Kemudian manggil lagi, Pak, ini ngawur. Kenapa? Karena ada satu netizen itu kan yang mengatakan bahwa lagu Lati itu pemuja setan gitu kan. Nah itu saya jadi tergelitik, saya lihat lagi mana itu yang ngatain pemuja setan. Lawang nih, terus tak jelasin, Lati apa atau apa? Tanya kan, Lati itu lidah. Tuh, jadi kalimat dari tembangnya itu kan mengatakan harga diri seseorang itu ya tergantung lidah kita. Kalau kita lidahnya ember ya nggak dihargai sama orang lama-lama kan gitu. Nah itu tak jelasin begitu. Lalu saya jadi ingat zaman lagu Lingsir Wengi. Ya kan? Itu juga netizen maupun anak-anak milenial nganggapnya lagu Lingsir Wengi undang demit itu. Aduh, Lingsir Wengi yang mana? Kan gitu kan? Karena Lingsir Wengi kan ada 2 macam. Ada yang lagu mocopat saja Lingsir Wengi, ada yang lagu Lingsir Wengi campur sari. Ya kan? Nah, kalau yang campur sari itu justru lagu percintaan, bukan ngundang setan. Nah, saya kan nggak lihat itu film kuntilanak itu nggak lihat. Memang saya jarang sekali nonton, maaf ya, film-film Indonesia yang horor-horor gitu saya jarang sekali nonton. So luar negeri minded ya.
saya harus belajar. Saya melihat film harus belajar juga. Karena saya kan dosen tata rias. Jadi kalau saya melihat make up dalam film Indonesia, kalau kurang bagus, saya nggak tertarik. Karena saya memang mempelajari, saya belajar make up film di Eropa waktu itu tahun 85. Pakai alat-alat yang memang canggih. Sementara zaman dulu saya kan ngalami, gimana waktu saya masih diajak syuting film Rano Karno dan sebagainya kan, gimana kalau di dalam film di Indonesia itu kalau membuat darah itu cuma dari saus gitu-gitu loh. Nah, itu kan kalau buat saya ya karena memang ya belum ada teknologi yang setinggi di Eropa atau Amerika ya. Saya maklumi, tapi saya nggak puas. Saya itu orangnya terlalu perfeksionis. Jadi waktu saya belajar di Eropa, saya beli darah palsu, beli semua yang bisa digunakan latex yang untuk make-up film, make-up effect itu. Cuman di Indonesia nggak bisa dipakai, no, Mbak. Karena satu harganya mahal, nanti kalau saya pakai untuk make-up film rugi dong. Honornya nggak sebanding dengan harga alat-alatnya kan gitu kan. Tahun 85 loh ya. Mungkin kalau orang-orang film yang tahun-tahun itu sudah hidup pasti tahu gimana budget untuk rias film itu seberapa. Ya sangat-sangat minim. Tidak sepadan dengan karya yang harus dihasilkan. Nah, sekarang kan gampang. Semua komunikasi mau beli teknologi yang seperti apapun tinggal email, tinggal telepon, tinggal WhatsApp langsung datang. Kualitasnya bagus kan gitu. Nah, saya ngalami zaman-zaman itu. Nah, itulah karena saya tergelitik itu, kemudian saya kepengen mengisi ikut latih itu. Nah, itu tim dari YouTube saya, Mas Adi namanya, pagi-pagi itu kok nawari, Mas Didi, ini latih lagi booming, yuk buat latih challenge. Aku langsung mau, karena memang tujuan saya sebenarnya, kalau saya ikut nanti kan akan banyak yang bertanya, ya kan? Kok ikut Mas Didi sudah senior, masa mau tandingan sama yang masih muda kan istilahnya kalau orang Jawa bilang saru nggak pantas ya. Iya. Aku kan masih akan timbul pertanyaan. Nah di sini saya mau menjelaskan tujuan saya ikut latih supaya muncul pertanyaan kenapa saya kok ikut. Nah tujuannya adalah saya akan membenarkan atau meluruskan makna kata-kata atau bahasa Jawa dalam lagu latih ataupun film-film yang lain yang pakai bahasa daerah. Apalagi yang itu tembang-tembang yang katanya ngundang demit itu. Saya bisa nunjukkan mantra ngundang demit seperti apa itu ada sendiri. Kalimatnya kan ada, benar nggak? Tapi kalau ini kan beda, makanya harus paham bahasa daerah sebelum sebelum memutuskan atau sebelum menilai bahwa ini termasuk lagu ngundang demit dan sebagainya itu belajar bahasa daerah dong. Jangan asal maaf ya, asal berkeluar, begitu berkeluar salah, nanti terus minta maaf kan malu sendiri, benar nggak sih? Nah, pakai ini dong. Jadi ikut latih challenge nih bukan cuma pengen ikut-ikutan aja, tapi punya nih meaningnya gitu ya. Ini mau nyampein sesuatu. Sekarang kita bahas nih tentang tarian Dwi Muka, dua wajah. Ini kalau misalnya aku walaupun beda jauh sama Om sih umurnya, tapi aku suka lihat Om di TV dengan menggunakan topeng di belakangnya dan juga dengan itu tuh bisa jadi ciri khas dari Om Didi Ninitowo ya. Nah, kalau misalkan tarian Dwi Muka sendiri punya pesan atau punya meaning nggak sih Om? Ya. Jadi sebenarnya Dwi itu kan dua artinya. Dwi muka, dua muka. Itu saya akan menceritakan tentang dualisme di dalam humanity, di dalam setiap orang itu ada dualisme. Bahwa manusia itu punya sisi baik dan sisi jahat. Itu pasti ada. Nggak mungkin orang akan baik terus, nggak punya sisi yang tidak baik. Pasti ada deh. Selama masih punya darah daging. Kemudian, setiap orang punya sisi maskulin dan feminin. Ya kan? Makanya kan tadi saya ceritakan kalau dikaitkan dengan gender yang ada di Sulawesi, di komunitas di etnik Bugis, gender ada 5 itu tadi. Karena kita punya sisi maskulin dan feminin. Kalau yang dominan maskulin, kita jadi laki-laki yang maskulin. Kita jadi cewek yang feminin kalau yang dominan feminin. Tapi kalau kita kan sering lihat juga di masyarakat, perempuan tapi tomboy, maskulin banget kan. Nah itu yang dominan yang maskulin. Jadi bahwa dalam sosok manusia itu ada ini, dualisme juga kan, feminin dan maskulin itu pasti punya. Kelembutan, ya laki-laki yang segagah apapun kan punya perasaan lembut. Ibu-ibu yang sehalus apapun kan punya perasaan yang tegar. Itu kan sifat-sifat maskulin dari seseorang. Nah, gitu kan. Itulah. Jadi selalu ada
dualisme ini. Makanya saya membuat topengnya itu 2, yang di belakang itu cantik. Ini kita bicara di muka yang pertama ya. Yang di depan itu yang ugly. Sorry aku minum ya. Gatel ngobrol terus. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang depan itu yang lucu, saya sering pakai gigi tongos 2 gitu, jadi jelek gitu. Kesannya lucu jelek, bulu matanya panjang itu, yang berapa meter itu. Kemudian yang di belakang itu topengnya cantik. Nah itu sebenarnya saya akan berpesan bahwa manusia sering terjebak dengan penampilan. Ya kan? Bahwa kita harus hati-hati. Kalau kita ketemu orang yang cantik, orang yang ganteng, pasti kesannya pasti sudah senang dulu kan? Karena kita dari performance, aduh ini cantik, ini ganteng. Jangan dikira yang cantik dan ganteng itu hatinya juga baik. Belum tentu. Mungkin bisa kejam, bisa lebih jahat. Ya toh? Kemudian yang mukanya jelek, misalnya ketemu orang jelek pasti, ih jelek. Pasti spontan itu pasti ngomong jelek. Pasti kesannya sudah minus dulu kan? Itu wajar sebagai manusia. Tapi jangan salah. Kadang-kadang saya menemukan kata-kata bijak itu dari tukang becak yang sudah tua, jelek, mukanya nggak cakep, tapi dia bisa mengeluarkan kata-kata yang bijaksana. Dari supir taksi dan sebagainya. Itu yang saya pelajari dalam kehidupan ini. Ya, makanya saya pakai topeng cantik di belakang. Kalau saya menari membelakangi penonton gitu kan gerakannya terbatas toh. Enggak, karena kan belakangan susah toh. Nah, saya menunjukkan bahwa muka yang cakep, performance yang indah, mungkin punya keterbatasan. Nah, kemudian di depan aku pakai muka yang jelek itu, saya narinya bisa bebas, bisa mau gini-gini kan lebih gampang. Nah, itu juga artinya muka yang atau penampilan yang jelek jangan salah. Mungkin dia punya pengetahuan yang luar biasa, punya kebijakan, punya hati yang emas. Nah, itu sebenarnya menunjukkan tentang filosofi-filosofi yang semacam itu. Oke, emang kalau misalnya aku lihat waktu itu ya di TV, aku juga lupa sih umur berapa sejujurnya. Cuman sering lah waktu itu ngeliat Om Didi Nitowo memang apa ya punya topeng, terus ada muka aslinya juga gitu. Terus nari ke belakang, tapi walaupun emang sulit, tapi tetap kelihatannya tuh luwes banget. Oh, dan mamaku suka loh. Jadi memang udah. Ya itu mungkin dengan kita suka responnya itu mungkin salah satu ini kali engagement dengan ketertarikan bahwa apa pesan yang disampaikan oleh Om Didi itu nyampe nih ke kita, begitu ya Om ya? Oke, nah ngomongin tentang topeng, Om Didi pasti topengnya berganti-ganti nih setiap perform nih. Kalau boleh tahu nih, berapa sih koleksi topengnya Om? Lebih dari 350. Wow, sampai sekarang atau mungkin nambah lagi atau itu sekitar beberapa tahun yang lalu mungkin? Sampai sekarang masih bertahan sekian, belum berani nambah, nggak punya tempat soalnya. Oke, di topeng-topeng itu sebetulnya ada mungkin jenis-jenisnya ya, terus tapi dibagi dengan berbagai kategori atau nama-nama gitu nggak sih Om? Ada. Aku kan punya topeng dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur kan beda-beda. Topeng Bali juga beda. Ya. Lalu dari luar negeri aku punya juga topeng dari Jepang, dari India, dari Tiongkok ada juga. Dari mana? Itali, dari Spanyol ada juga. Jadi kedepannya memang saya sedang menyiapkan House of Collection atau kasih nama Jawa Omah Koleksi Didi Nitowo. Di situ saya memajang semua koleksi-koleksi. Jadi tempatku, sanggarku nanti ada satu ruangan yang saya set seperti museum, tapi bukan museum. Saya kasih nama Omah Koleksi yang nanti bisa didatangi, bisa diakses oleh umum. Nanti umum bisa datang, tapi berbayar pakai tiket gitu. Itu kedepannya. Kalau misalnya mau tak tunjukin bocoran dulu ya, sepintas ya. Aku ke ruangan sebelah ya, kebetulan ruangannya ada di sebelah. Nanti tak tunjukin sepintas yang sedang ditata karena belum selesai penataan koleksinya, masih dalam proses. Oh, itu berarti saking banyaknya berarti ya. Aku punya koleksi wayang kulit,
punya koleksi kain-kain batik, Wow. tongket, punya topi-topi, Wow. kostum, topeng terutama yang paling banyak. Nanti memang akan ruangan ini menjadi tempat edukasi untuk umum. Tapi masih persiapan karena masih pandemi juga kan. Jadi pokoknya akan menyediakan ruangan sendiri untuk koleksi-koleksi topeng, baju-baju nari gitu ya Om ya? Ini yang di belakang saya ini, wow. Ini Dwi Muka yang pertama kali. Saya kasih di mannequin gini kan. Nah ini topeng-topeng yang koleksi saya pribadi ini di sini. Wow. Ini kain-kain yang tadi saya sebutkan. Ada sungket, ada ini batik. Ini kostum-kostum juga. Mungkin ya. Wow. Luar biasa. Itu yang biasa Om Didi pakai kalau misalnya setiap perform? Ya. Ini sebagian masih di box-box gini. Lalu ini nanti ruangannya begini kira-kira. Oke. Seru banget. Keren. Kira-kira kapan nih Om mulai launching atau kira-kira emang sih lagi pandemi ya, tapi kira-kira cita-cita atau targetnya nih kapan nih kira-kira ini bisa disaksikan oleh masyarakat luas? Ini alhamdulillah nih kita Binus TV lumayan privilege ya karena bisa ngelihat studio tour atau museum tour dari Om Didi Dinitowo nih. Bingung kan koleksinya banyak ini tuh. Banyak banget. Dan itu ada beragam ini ya. Kalau misalnya boleh mumpung lagi di ruangan topeng, boleh tahu nggak nih Om, topeng kesayangannya atau yang paling sering dipakai sama Om kalau lagi perform? Harus dicari dulu. Waduh. Ada di box soalnya. Yang mungkin nggak banyak kurang punya, mungkin di Indonesia belum ada yang punya tuh ini. Iya. Koleksi miniatur dari mana-mana. Keren banget. Gila, keren banget. Oke, Om kita masih mau ngobrol-ngobrol nih, mau ngulik-ngulik nih tentang Om Didi Dinitowo, tapi kita break lagi ya Om ya. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Talk.